Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hendri dalam online experience kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, yang telah dengan setia menyaksikan tayangan kami ini. Semoga tayangan kami ini dapat memberkati kalian semua. Nah teman-teman, bulan Februari ini terasa begitu spesial. Teman-teman tahu nggak kenapa? Ya, saya hari ini pakai baju warna pink. Biasanya saya nggak pernah pakai baju warna pink loh. Bener banget. Kemarin kita baru saja celebrate Imlek atau Chinese New Year yang identik dengan berkumpulnya keluarga besar untuk mempererat tali persaudaraan dan saling memaafkan. Tak lupa juga dengan angpau tentunya. Dan kemarin kita juga baru saja merayakan Valentine atau Hari Kasih Sayang dan identik dengan coklat ataupun bunga. Tapi tahun ini kita harus merayakannya secara berbeda. Kita harus merayakannya secara lebih sederhana. Kita nggak bisa kumpul rame-rame lagi. Tapi jangan khawatir, kita harus tetap selalu percaya dan optimis bahwa pemerintah Indonesia pasti dapat mengatasi dengan baik. Sehingga roda perekonomian Indonesia makin baik dan lekas pulih kembali. Teman-teman, sebentar kita juga akan menyaksikan Ruth dan GCC Band Purwokerto yang akan membawakan sebuah lagu. Dan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Totok yang pastinya akan memberkati kita semua. Teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari bersama-sama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu.
bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku, Yesus, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Shalom, jumpa lagi kita dalam ibadah online di hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya. Berterima kasih kepada Gracia Community Purwokerto. Berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Lois, Bapak Yason, atas kesempatan kita boleh bersama-sama menikmati ibadah online di hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan dan merefleksi diri kita atas kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil sebuah perenungan tetap mekar di masa sukar sebagai dasar buat kita untuk melangkah di masa-masa sulit ini. Marilah kita melihat dengan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat dalam situasi COVID ini yang kita pahami betul, belum ada pergerakan yang berarti. Apakah penurunan ini bisa cepat atau lambat? Pergerakan ekonomi bisa cepat atau lambat? Tetapi ada hal yang kita harus mengerti. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan dengan kesendirian. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menopang kita. Mari kita lihat bersama-sama pada konteks Alkitab yang kita renungkan ini. Dua hal yang kita pahami bersama pada konteks ini adalah bahwa ranting itu harus tinggal pada pokok anggur. Artinya ranting harus melekat pada pokok anggur. Yang kedua, ranting harus berbuah. Sekalipun di masa COVID ini, Alkitab tidak menyebutkan bahwa ini sesuatu yang kita tidak harus berbuah. Berbuah dalam arti
ada perubahan sikap, perubahan hidup. Ada sesuatu yang dihasilkan, ada karya yang terus dikembangkan. Ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu kita berbicara berbuah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, di situasi yang sulit ini, yang sangat berat ini, kita tahu beberapa kegiatan ekonomi menurun, kegiatan usaha menurun, tetapi tidak semuanya itu terjadi. Ada bidang-bidang tertentu yang mengalami kenaikan ekonomi yang baik. Ada terobosan-terobosan yang boleh terjadi. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama pada hari ini. Bisakah kita tetap berbuah di situasi yang seperti ini? Bisakah kita tetap mekar di saat hidup ini seakan menjadi sukar? Jikalau kita melihat hubungan antara pokok anggur, ya tanaman anggur Vitis vinifera tentunya. Kemudian ada di sana disebutkan ranting yang berbuah dan ranting tidak berbuah. Tentunya hari ini saat kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, kita adalah ranting yang berbuah yang terus akan dibersihkan. Maka berbicara tentang kebersihan sebuah tanaman, ada dua hal dalam konsep pertanian, yaitu pruning. Tanaman itu dibersihkan, kemudian dipangkas beberapa hal supaya menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Itu yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Sehingga di masa sukar, saat kebersihan hidup kita, diri kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayan dibersihkan, justru kita akan semakin lebat berbuah. Tapi yang kedua dalam hukum pertanian adanya trimming. Trimming itu adalah pemangkasan untuk dibuang. Jadi tanaman yang memang tidak kelihatan menghasilkan, tidak berbuah, tidak menunjukkan primordial bunga, dia akan dibuang. Kedua-duanya sakit karena ada pemangkasan. Pruning, pemangkasan untuk menghasilkan buah, trimming, pemangkasan untuk membuang ranting yang tidak berguna. Hari ini saya ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, karena ini kita ini ranting yang seharusnya berbuah. Tidak mengenal musim, suasana apapun juga, namanya Vitis vinifera anggur, itu akan diupayakan bagaimana caranya berbuah. Ada 3 hal yang penting yang kita bisa renungkan bersama tentang bagaimana anggur itu bisa berbuah setelah mengalami pruning, dibersihkan, dipangkas untuk menghasilkan bunga dan berbuah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mungkin merenungkan, memang bulan Februari ini ulang tahun COVID bagi kita Indonesia. 1 tahun COVID dari kita. Mungkin ada yang masih berdoa supaya COVID masih terus kalau bisnisnya justru mekar di saat COVID. Tapi hampir semuanya akan mengalami situasi di mana COVID ini diharapkan untuk sirna. Di hari-hari ini, bahkan kita mengerti, kita baru saja merayakan Imlek bagi yang merayakan. Hari-hari ini kita masih merayakan hari kasih sayang. Kalau kita sedikit menyimak tentang Imlek tahun ini 2021, mungkin dilambangkan dengan kerbau emas. Ya tentu kita tahu, karena saya seorang petani, saya mengerti kerbau itu selalu berjalan maju. Hampir tidak pernah kerbau itu berjalan mundur. Artinya kita berpikir secara logika yang baik, kita akan semakin maju, akan semakin giat berkarya. Kita akan terus berupaya di situasi sulit ini, terus maju dan terus bergerak. Terlebih-lebih hari-hari ini kita sedang menikmati hari kasih sayang. Tentu akan membangun kasih sayang yang luar biasa yang sedang kita kerjakan di situasi sulit ini pun. Kasih sayang kita kepada Tuhan, kepada sesama orang-orang di sekitar kita tidak akan pernah pudar. Tetap mekar di masa sukar. Maka 3 hal yang kita perlu lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, berbicara tentang integritas. Agar ranting yang berbuah dibersihkan dan bisa menghasilkan buah di situasi sulit ini. Yang pertama, kita harus
integritas. Memiliki integritas. Kita lihat Alkitab kita pada ayat yang keempat dari pasal 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Memiliki integritas sesuai dengan ayat ini berarti ada sesuatu yang utuh dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Artinya integritas menjadi teladanlah Kristus dalam hidup kita ini, agar kita terus bisa menghasilkan buah, agar kita terus dapat hidup semakin bertumbuh. Sekalipun situasinya susah, sekalipun situasinya sulit, tetapi kita harus bisa melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita bersama merenungkan hari ini. Berbicara integritas, ada unsur-unsur yang muncul di sana. Sebuah kejujuran. Hidup penuh dengan kejujuran meladani Kristus. Ada hidup yang penuh tanggung jawab. Di situasi sulit ini, kalau kita membangun kejujuran, kita meladani Kristus dan kita punya tanggung jawab, saya yakin sungguh ada progres ke depan yang lebih baik. Ada kinerja yang lebih baik. Ada kinerja positif yang akan terus terbangun. Ada keutuhan hidup kita yang sungguh itu sangat dibutuhkan di situasi sulit ini. Yang kedua, dibutuhkan loyalty. Dibutuhkan di masa-masa sekarang ini. Mari kita lihat Alkitab kita dari ayat yang kelima dari pasal yang sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya. Maka loyalitas melambangkan bagaimana kesetiaan kita secara vertikal kepada Tuhan. Apakah di situasi sukar ini, situasi yang sulit ini, menghimpit ini, kita masih punya loyalitas kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua tentunya, loyalitas kepada Tuhan harus ditunjukkan juga. Loyalitas kesetiaan kita secara horizontal kepada sesama kita. Dalam bekerja, dalam melayani akan Tuhan, dalam mengiring akan Tuhan. Ya. Tentu loyalitas vertikal kita bersama Kristus, loyalitas horizontal, loyalitas kita prioritasnya dengan keluarga. Dibutuhkan Bapak Ibu saudara yang punya loyalitas bersama dengan keluarga. Loyalitas suami terhadap istri, loyalitas istri terhadap suami, loyalitas suami istri kepada anak-anak dan anak-anak kepada orang tua. Ini sangat dibutuhkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, secara horizontal dibutuhkan loyalitas terhadap gereja. Ada gereja onsite, ada gereja online. Ya. Maka dibutuhkan situasi sulit ini. Bagaimana loyalitas kita kepada gereja yang Tuhan menanamkan diri kita supaya kita terus bertumbuh. Ini pun sangat penting. Saya meyakini satu hal. Di saat kita sungguh menempel kepada pokok anggur yang benar, menunjukkan loyalitas kita, sesulit apapun hidup kita, pokok anggur itu akan berbuat sesuatu agar ranting-rantingnya berbuah dan berbuah lebih lebat. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa berbuah lebih lebat? Yang pertama integritas, yang kedua loyalitas, yang terakhir kita berbicara tentang capability, ya, kapasitas dan ability. Kapasitas sering orang menyebutkan itu bawaan dari sananya, itu pemberian Tuhan, talenta pemberian Tuhan. Tapi ability adalah sesuatu kemampuan yang bisa dilatih, yang terus bisa berkembang. Maka kapabilitas berbicara kemampuan seseorang yang secara alamiah diberi oleh Tuhan, dikembangkan dengan sebuah latihan-latihan yang dikerjakan dengan jauh lebih baik. Artinya kapabilitas berbicara tentang
kemampuan kita. Kita bisa melihat kemampuan diri kita, menggali, melihat potensi diri kita, apa yang kita mampu lakukan. Dan di situasi yang sulit inilah justru kita akan mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Banyak orang kemudian menyerah karena COVID, karena PHK, karena jualan tidak laku, karena pekerjaan mungkin dikerjakan di rumah tidak maksimal. Kalau itu yang kita pikirkan, kita akan stuck berhenti di tempat itu. Padahal saya yakin firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita membangun kapabilitas hidup kita. Mari kita lihat ayatnya pada ayat yang kedua dari pasal yang 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tekanan hidup yang kita alami di masa-masa ini, hampir di semua lini mengalami. Itu sebuah pruning, itu sebuah kesempatan. Mungkin itu sebuah tekanan. Itu seperti ranting yang dipangkas, ranting yang dibersihkan, yang terlukai. Tetapi harapan sesuai dengan konteks ini adalah kapabilitas kita itu ditingkatkan, kemampuan kita ditingkatkan. Tuhan tidak mungkin memberikan sebuah talenta yang hanya berhenti di titik tertentu. Tuhan ingin talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita gali sebaik-baiknya, kita lakukan sebaik-baiknya. Kalau kita dituntut 10 bagian, kita kerjakan 100 bagian. Kalau kita dituntut 100 bagian, kita kerjakan 1000 bagian. Itu bagian daripada kapabilitas. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, saudara seorang pelayan. Mungkin waktunya meningkatkan kualitas pelayanan kita. Mungkin Bapak, Ibu, seorang karyawan. Walaupun bekerja hanya 1 jam di rumah, tapi gunakan 1 jam itu efektif luar biasa. Mungkin hari-hari kita mungkin banyak di rumah. Mungkin saatnya kita membangun kasih sayang, mengeksplor keluarga kita, menggali keluarga kita dengan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Maka Bapak Ibu, saya yakin kalau kita selama tetap melekat pada pokok anggur yang benar dan ranting kita siap dibersihkan agar berbunga dan berbuah, saya yakin Tuhan menjanjikan kepada kita jaminan penyertaannya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji firman Tuhan supaya kita lebih banyak berbuah. Maka mari kita renungkan sungguh-sungguh. Kalau kita hanya berhenti kepada kesulitan, kita tidak akan menemukan solusi. Tapi kalau kita menghadapi kesulitan, tetap dengan integritas kita yang baik, tetap dengan loyalitas kita yang baik, dengan kapabilitas yang kita tingkatkan, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Tuhan pasti berikan terobosan bagi kita. Maka kita akan tetap mekar di masa sukar. Sesulit apapun, Bapak Ibu saudara terkasih, lihatlah tangan Tuhan telah memberikan pertolongan. Bahkan banyak keluarga-keluarga diberikan jalan keluar yang di luar pemikirannya. Mungkin kita pernah dengar apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan kecil hati, jangan merasa ini akhir segala-galanya, jangan ada putus asa, jangan ada kata menyerah. Kuncinya yang pertama tetap melekat pada pokok anggur yang benar dan kita mau berbuah. Caranya integritas kita tingkatkan, baik kepada Tuhan, tanggung jawab kita, kejujuran kita. Yang kedua, loyalitas kita kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja. Mungkin Bapak Ibu saudara yang mungkin merindukan onsite dalam ibadah, sementara mungkin Bapak Ibu ikut ibadah onsite di gereja lain. Tidak apa-apa, tapi nanti kalau sudah selesai harus pulang. Itu loyalitas kita yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita, kesetiaan kita kepada gereja, agar gereja kita terus bertumbuh dan berkembang. Gereja juga tidak akan melarang Bapak Ibu saudara ibadah di
tempat-tempat yang lain. Tetapi pasca COVID ini pulang kembali bersama-sama, memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Dan yang ketiga caranya adalah bangun kapabilitas kita, tingkatkan kapabilitas kita. Kemampuan kita gali sebaik-baiknya. Tuhan pasti menyertai memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, marilah sekali lagi saya meyakini satu hal. Kita akan tetap mekar di masa sukar. Kita akan semakin lebat berbuah di masa yang sulit ini. Siapapun kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bagaimanapun kondisi keluarga kita, tetaplah optimis bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita di hari ini. Ya, tentu Bapak Ibu bangun kasih sayang lebih baik di dalam keluarga, jangan lupa ini. Ya, kemudian lebih bersemangat lagi ke depan apa yang kita bisa lakukan. Kiranya segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau Bapa yang melihat setiap kami masing-masing, dimanapun kami berada. Engkau Bapa yang maha mengerti segala pergumulan kami, bahkan pergumulan yang kami tidak sempat ucapkan di hadapan-Mu. Bahkan segala pergumulan kami, tantangan hidup kami yang tidak pernah terucap sebagai permohonan dalam doa kami. Engkau Tuhan yang maha tahu. Bahkan Engkau pun Tuhan yang mengerti ada di antara kami yang sedang terjepit hari-hari ini. Seakan sesak melewati tantangan hidup ini. Seakan tidak punya jalan keluar di masa-masa ini. Tetapi biarlah hari ini kami boleh merenungkan kunci kami untuk tetap mekar di masa sukar. Kunci kami untuk tetap melangkah dalam keberhasilan di masa sulit ini adalah kami harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar dan kami mau menghasilkan buah. Justru dari semuanya ini, di masa COVID ini, kami rindu ya Tuhan, setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan untuk kami semakin lebat berbuah. Baik dalam karakter hidup kami, hubungan kami dengan Tuhan, pelayanan kami, pekerjaan kami akan semakin lebih lebat berbuah. Jadi nikmat bagi setiap orang yang bisa menikmatinya, orang-orang di sekitar kami, dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Maka biarkan kami hidup dengan membangun integritas yang baik, loyalitas yang baik, kapabilitas, kemampuan yang semakin kami tingkatkan. Lepas dari semuanya, kami mohon penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan memberkati setiap kami hari ini. Amin. Mari kita arahkan mata hati kita tertuju hanya kepada Dia. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Ia seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada waktunya. Tidak pernah layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya diberkatilah Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Jangan lupa, kita akan kembali bersama-sama menikmati ibadah online dengan berkat-berkat yang lebih melimpah,
di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, kita sudah menyaksikan pujian serta renungan firman Tuhan hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Ruth dan GCC Ben Purwokerto serta Bapak Pendeta Toto untuk renungan firman Tuhan yang sangat menguatkan dan memberkati kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja kita. Atau dapat langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, seperti tertuang dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Dan mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker ketika kita keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan hindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Hendri, sampai jumpa di online experience minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu, Kau Tuhanku. yang turut bekerja Di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan Semua kebaikan Kau jadikan serupa denganmu, Kau jadikan serupa denganmu, Kau jadikan Kau jadikan